dari gaji itu nggak pernah saya ambil. Gaji Di DPRD. Oke. Jadi saya kembalikan lagi dalam bentuk ya kegiatan-kegiatan ini untuk di dapil. Misalnya contoh, saya baru menjabat, saya beli ambulan, pakai uang itu. Ternyata COVID, banyak masyarakat yang butuh ambulan ke rumah sakit, baik itu ke rumah sakit, kemudian ada yang meninggal. Saya beli lagi ambulan, 2 unit. Jadi ada 2. Nah setelah itu, kegiatan-kegiatan apa? Menggunakan uang itu. Ada yang misalnya buat beli kursi roda. Katakanlah di dinas sosial kosong, kita beli pakai uang pribadi. Kemudian renovasi pos RW, menggunakan APBD nggak bisa. Sementara pos RW ini saya anggap fungsinya ini untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Sobat Warta Kota. Jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih yang akan menghadirkan narasumber yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2024. Kali ini tamu kita adalah Bapak Ahmad Lukman Jupiter. Beliau adalah anggota DPRD DKI periode 2019-2024 dan sekarang menjadi caleg dari Partai Nasdem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya segar sekali ini. Terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Bang Jupiter, Anda kan sekarang duduk di kursi DPRD DKI, tentu sudah banyak yang dilakukan untuk warga Jakarta. Mungkin bisa disebutkan nggak apa saja program-program yang Anda sudah lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta lewat kursi parlemen tentunya begitu. Ya, memang di Jakarta ini harus kita akui bahwa masyarakatnya majemuk dan sangat kompleks, baik berbagai suku, agama, dan tentu berbagai keinginan juga banyak yang harus kita akomodir. Nah, terutama dalam kesenjangan sosial juga berbeda, yang kaya, yang miskin juga banyak sekali yang miskin. Nah, oleh karena itu, pertama kali di tahun 2019 baru dilantik, setelah itu 6 bulan berjalannya waktu, Indonesia memasuki masa pandemi. Dan saat itu semua kebijakan, bahkan pendapatan asli daerah semuanya menurun. Dan perekonomian di Jakarta ini, pengusaha-pengusaha banyak yang harus mengurangi pegawainya, dalam arti PHK di mana-mana. Kemudian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan adanya lockdown, PPKM. Nah, saat itu ketika kami menemui warga di akar rumput, itu banyak sekali yang terkena PHK. Nah, kemudian saya sebagai anggota parlemen, saya terus menyuarakan baik itu di dalam rapat kerja, baik itu di dalam rapat badan anggaran, bagaimana peran pemerintah itu harus hadir dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Nah, kemudian juga bagaimana langkah-langkah dari eksekutif, yaitu bagaimana bisa mengurangi angka pengangguran. Karena di zaman pandemi COVID-19 ini, banyak sekali warga yang kehilangan pekerjaan. Sehingga yang saya khawatirkan adalah, ini akan menyangkut terkait dengan keamanan di ibu kota. Semakin tingginya pengangguran, maka kejahatan itu juga akan semakin tinggi. Nah, saya juga meminta kepada Gubernur saat itu Anies Baswedan, agar program UMKM,
kemudian dari pemerintah juga hadir dalam memberikan misalnya banyak warga yang kena PHK, kemudian mereka nganggur. Bagaimana diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa mendapatkan permodalan tanpa jaminan. Entah itu bekerja sama misalnya dengan Bank DKI. Dan syukur alhamdulillah banyak sekali warga khususnya di dapil saya, banyak kami bantu dengan program-program bekerja sama dengan Bank DKI tadi. Bekerja sama dengan Bank DKI, juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi contohnya misalnya ada warga yang ingin, yang selama ini dia bekerja, kemudian dia kena korban PHK. Kemudian dia dilatih menjadi tukang servis AC. Nah, kita tahu bahwa di Jakarta ini kan hampir kebanyakan rumah-rumah menggunakan AC. Nah, ketika dia memiliki talenta, dia memiliki keahlian, tentu ini akan memudahkan dia untuk berkarya, untuk mencari sesuap nasi akan lebih mudah gitu loh, untuk mendapatkan penghasilan. Jadi contoh-contohnya banyak, misalnya kita juga membantu memfasilitasi warga agar dia dilatih misalnya menjadi tukang servis motor, bengkel. Terus ada pun juga warga yang kesulitan mendapatkan pinjaman, kemudian daripada mereka terjebak dengan pinjaman online, apalagi bunga pinjaman online ini kan sangat-sangat tinggi ya. Nah, ini juga akan sangat membahayakan kepada masyarakat. Jadi kita memberikan edukasi ketika kami turun ketemu masyarakat, kami mengajak para SKPD, kemudian mengajak Bank DKI untuk memberikan edukasi, ini loh jalan yang lebih baik tuh seperti ini. Dengan bunga yang murah, dukungan dari pemerintah, agar masyarakat ini mengerti bahwa negara ini hadir untuk mereka. Oke. Sudah berapa orang yang ikut program ini dan kemudian katakanlah ya bisa tetap survive lah meskipun COVID kemarin mungkin mereka putus atau di PHK atau apa, kemudian ada pelatihan ini mungkin bisa bekerja lagi atau punya penghasilan lain? Mungkin sekitar di atas 600 orang. 600 orang ya? Jadi kami mengakomodir, memang harus telaten ya, harus sabar. Jadi kami karena saya sering berdialog dengan masyarakat, dengan para RW, dengan tokoh masyarakat. Nah, di situ ketika kami sering berdialog, maka akan lebih mudah di tingkat RW itu mereka akan tahu nih RW-RW-nya, mana yang membutuhkan pekerjaan, mana yang sedang nganggur kena PHK. Nah, di situ ada komunikasi dua arah, sehingga dari jembatan di tingkat RW kami bekerja sama, maka untuk menghimpun orang-orang ini kami bantu memfasilitasi itu bisa lebih mudah gitu. Iya. Mereka hanya dilatih saja atau diberikan semacam permodalan juga untuk membuka usaha misalnya gitu? Nah, contoh misalnya ada ibu-ibu misalnya, ketika mereka dilatih bagaimana cara membuat kue kering misalnya. Setelah itu Bank DKI akan membantu mengurus perizinan di kelurahan, yaitu surat izin usaha. Nah, setelah itu nanti proses yang sudah dilewati, maka Bank DKI akan memberikan pinjaman dari 2 juta hingga 10 juta. Dan itu tanpa jaminan. Oh, tanpa jaminan ya? Tanpa jaminan. Dengan suku bunga yang kecil atau sama? Bunga itu kecil sekali. Jadi bunganya itu 3%. Jadi kalau 10 juta itu, kalau dibagi 12 bulan, itu bunganya nggak nyampe 30.000 rupiah dalam 1 bulan. Artinya kalau yang biasanya suaminya itu beli rokok dalam 1 hari sebungkus, ya, udah bisa buat nyicil? Udah bisa buat bayar bunganya? Bayar bunga, tapi mereka bisa melanjutkan untuk menjadi pengusaha gitu. Dan itu cukup membantu perekonomian masyarakat ya? Iya, betul sekali. Dan itu sangat, karena UMKM ini, kalau di setiap tempat itu UMKM ini didorong, kemudian kita support, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Bang Jupiter, teman-teman Warta Kota, Sobat Warta Kota, beliau wakil
atau wakil rakyat atau anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta 10 yang meliputi Kecamatan Taman Sari, Grogol Petamburan, Kembangan, dan Kebonjeruk. Kebonjeruk, iya. Iya. Jadi Kembangan, Kebonjeruk, Taman Sari, Grogol Petamburan, dan Palmerah. Oh iya, Palmerah. Palmerah. Nah, kebetulan kita tahu kan daerah Palmerah, Taman Sari, ya itu memang daerah-daerah yang warganya sebagian memang punya usaha lah ya, UMKM kira-kira UMKM, gitu ya, betul. bukan daerah-daerah pertanian atau daerah apa kan, karena memang di pusat dekat Jakarta Barat tapi ya dekat di pusat kota Jakarta kira-kira begitu. Betul sekali. Nah, tentu krisis ekonomi sangat berdampak ya terhadap mereka ya. Dan kemudian program ini sangat membantu meningkatkan perekonomian mereka juga ya, Bang Jupiter ya. Iya, betul. Nah, di samping itu persoalan di Jakarta ini ternyata masih banyak warga DKI Jakarta itu yang mereka memiliki tempat tinggal, namun tidak memiliki sertifikat Oke. alas hak. Jadi ketika saya memiliki keinginan yang kuat gitu ya, agar ingin membantu warga masyarakat dimanapun. Ketika saya turun, saya selalu tanya, Ibu tinggal di sini sudah berapa lama? Mereka tinggal ada yang sudah sejak dari 3 generasi, dari kakeknya, kemudian turun ke ibunya, dan sekarang generasi ketiga. Artinya sudah ada yang 80 tahun, ada yang sudah 90 tahun. Tapi ternyata warga-warga yang kurang mampu ini, mereka tuh jarang sekali berpikir untuk mengurus sertifikat rumahnya. Nah, selalu saya sampaikan kepada mereka bahwa sertifikat ini penting. Pentingnya kenapa? Jika suatu hari nanti, apalagi kemarin banyak kita dipertontonkan di media massa, yaitu tentang mafia tanah. Iya, betul. Mafia tanah, kemudian yang ada salah satu artis juga korban mafia tanah. Nah, di sini saya menghadirkan BPN. Jadi ketika saya turun reses, saya ajak BPN, saya menghadirkan BPN. Kami ingin membantu warga agar mempermudah proses dalam mengikuti program PTSL, yaitu program PTSL ini adalah program pembuatan sertifikat dan semuanya gratis, menggunakan APBD, anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Itu diperuntukkan untuk berapa orang itu? Dan sebenarnya di setiap BPN itu di wilayah, baik itu di kota Jakarta Barat, kota Jakarta Timur, mereka punya target. Contoh misalnya di tahun pertama, mereka memiliki target 1.500 sertifikat. Nah, jadi target ini mungkin mudah-mudahan bisa dipenuhi dalam 1 tahun tersebut gitu. Jadi ada target, dan untuk anggaran PTSL ini dihibahkan kepada BPN menggunakan APBD, itu juga angkanya cukup besar, cukup tinggi, di atas 70 miliar. Oh. Artinya warga DKI Jakarta ini... Untuk seluruh Jakarta kan, bukan untuk Dapil 10 aja? Ya, untuk seluruh DKI Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu, ya. Kepulauan Seribu. Artinya warga memiliki kesempatan yang menurut saya sangat baik, bisa digunakan untuk mengurus sertifikat dan semuanya gratis. Apa syaratnya tuh untuk ikut program itu? Syaratnya KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian alas hak yang memiliki rekam jejak bahwa dia memiliki tempat tinggal tanah tersebut. Contohnya, mungkin dulu kakeknya dia mendapatkan waris misalnya. Dari waris juga bisa, dari warisan, atau misalnya dia membeli menggunakan AJB. Atau misalnya dia membeli dulu menggunakan alas hak girik. Girik ya. Girik. Okay. Nah, itu bisa digunakan untuk mendaftar dalam program, mengikuti program PTSL. Oh, dibatasi nggak luas tanah misalnya tidak boleh lebih 100 meter persegi atau apa misalnya gitu? Ya, untuk yang gratis memang di bawah 100 meter. Di bawah 100 meter, kemudian tapi kalau yang sudah di atas 100 meter juga itu harganya untuk biayanya juga tidak mahal juga gitu. Oke. Dan tidak boleh di misalnya lahan jalur hijau atau apa, atau tetap nggak ada ketentuan itu, bebas? Memang ada jalur hijau, ada jalur kuning misalnya kan, ada jalur merah. Ya. Nah, biasanya
peruntukan yang jalur merah itu pun nanti bisa ditinjau kembali. Apakah biasanya juga kalau memang di situ sudah banyak daerah pemukiman, perumahan, bisa jadi kuning. dan itu peruntukannya bisa berubah gitu. Jadi kuning ya, Menjadi pemukiman kuning. kan. Iya. Jadi warna merah, hijau, kuning itu bukan warna partai nih ya, Sobat Warta Kota. Ini peta peruntukan. Kalau hijau ya daerah untuk penghijauan, kalau kuning untuk permukiman, dan kalau merah itu daerah perkantoran ya, kira-kira gitu ya. Betul. Ada warna-warna lain, saya nggak hafal, saya bukan ahli tata kota. Kira-kira gitu, tapi kita tidak sedang ngomongin partai. Oke ya, tapi kalau bukan warna hijau ya bisa diurus ininya ya. Iya. Kalau warnanya merah, dia bisa jadi kuning kalau memang sudah lama tinggal di daerah tersebut, atau memang daerah tersebut sudah banyak dihuni oleh warga kan, kira-kira gitu. Ngomong-ngomong, Bang Jupiter selama ini di komisi apa ya? Iya, saat itu di tahun 2019 saya di komisi C. Oke, keuangan ya? Iya, keuangan. Oke. Nah, komisi C itu, dan saya ingat sekali waktu itu, ketika masa COVID, ya, salah satu yang saya anggap kinerja saya menolak kenaikan pajak. Oke, Jadi, pajak daerah ya? Pajak daerah. PKB, retribusi. pajak kendaraan, motor? Contoh misalnya waktu itu saya menolak, ya, pajak parkir. Oke. Saat itu pajak parkir itu akan dinaikkan oleh pemerintah daerah. Kemudian saya menolak karena itu akan semakin menyulitkan warga khususnya warga bawah ya, warga akar rumput, warga kecil, masyarakat kecil. Kemudian selain pajak parkir, yaitu pajak listrik. Nah, jika pajak listrik ini naik, ini akan semakin menyulitkan, walaupun pemerintah sedang berupaya bagaimana caranya untuk menaikkan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, untuk menaikkan pendapatan asli daerah, ketika menaikkan pajak, tapi yang dampaknya untuk rakyat kecil, saya tidak setuju gitu loh. Pajak listrik itu, sementara saat ini banyak sekali warga, mereka itu rumah-rumahnya itu menggunakan skring yang pulsa, voucher. Oke, token. Ya, token. Mereka isi ulang yang token ini. Ketika mereka membeli isi ulangnya 100.000, ketika diisi, maka di situ dipotong pajak menjadi hampir 35%. Nah, jika ini dinaikkan pajaknya itu, kalau misalnya dinaikkan lagi tambah 10%, belinya 100.000, isinya menjadi 50.000. Akhirnya kasihan warga di sana gitu loh. Nah, sementara yang menggunakan token ini kebanyakan warga-warga yang kurang mampu. Mereka buat makan aja susah gitu loh. Ya. Nah, waktu itu saya menolak terkait masalah pajak. Saya sangat konsen betul 2019 untuk menjaga. ini Nasdem masih kritis terhadap Pak Anies ya? 2020 saat itu. Oh. Iya. Artinya gini. Menolaknya karena memang sedang mengkritisi Pak Anies, atau memang lebih karena melihat kondisi rakyat yang kira-kira belum mampu untuk menerima beban-beban kenaikan pajak? Artinya gini, saya harus menyadari bahwa niat awal saya untuk masuk ke parlemen, menjadi wakil rakyat, adalah ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi saya meyakini apa yang diajarkan oleh agama, ya saya ikuti itu gitu loh. Jadi ada satu kebahagiaan ketika kita bermanfaat buat banyak orang. Nah, ketika sesuatu yang bertentangan dengan nurani saya akan lawan. Walaupun sekalipun itu perintah partai yang memang menurut saya itu penzoliman untuk rakyat, saya akan lawan. Ini buat Sobat Warta Kota, juga mungkin buat warga Jakarta, Pak Jupiter atau Bang Jupiter ini anggota DPRD yang masih relatif muda ya. Beliau lahir di Tanjung Pandan ya, Belitung ya, Bangka Belitung. 22 Mei tahunnya nggak usah sebutin. Nah, karena itu kita ucapkan selamat ulang tahun dulu nih, meskipun beberapa hari ya. Terima kasih. Nah, ini lagi masih ulang tahun beliau nih sekarang ini. Jadi mudah-mudahan yang energinya masih cukup kuat lah dengan dengan usia yang muda ini. Nah,
ketika sedang memperjuangkan, apalagi tadi kalaupun harus berhadapan dengan partai ibaratnya kan, kalau demi rakyat tetap akan membela rakyat. Nah, selama ini pernah nggak apa yang diperjuangkan itu berbenturan dengan partai atau mungkin berbenturan dengan katakanlah ya orang-orang kuat lah misalnya kayak gitu? Ya, sampai hari ini saya meyakini bahwa untuk di Nasdem sendiri, dan sampai hari ini saya masih di Partai Nasdem. Partai Nasdem ini menurut saya memiliki ideologi memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi sampai hari ini saya melihat memiliki tujuan gagasan yang jelas bagaimana kepentingan rakyat ini betul-betul harus diutamakan gitu loh. Makanya Ketua Umum kami ingin dengan slogan restorasi, slogan perubahan restorasi, ingin mengembalikan sesuatu memang yang dulunya sudah baik, kemudian kesininya menjadi buruk, harus dikembalikan. Nah, saya juga mengapresiasi, semoga kedepannya konsistensi ini terus dijaga gitu. Selain apa namanya semangat untuk membantu masyarakat, sebenarnya apa yang mendorong Bang Jupiter beralih dari profesi sebelumnya? Dulu pengusaha atau bankir ya? Iya, pengusaha ya. Pengusaha termasuk ya. Bankir ya. Bankir ya. Kemudian masuk di dunia politik lah, wakil rakyat gitu loh. Kan bisa jadi dari sisi ya dalam tanda petik ya, dari sisi penghasilan kan mungkin lebih gede ketika masih jadi pengusaha atau bankir itu. Apa sebenarnya dorongan utama itu tuh? Ya, memang saya menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Oke. Jadi kekayaan, kekuasaan, semuanya hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Nah, ketika Allah, Tuhan yang Maha Kuasa telah menitipkan segalanya yang kita miliki saat ini, saya merasa bahwa ada sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab sebuah panggilan. Saya ingin berbuat lebih banyak untuk melakukan kebaikan. Contoh misalnya begini, seandainya saya punya uang 1 miliar. Jadi ada yang menyampaikan bahwa pengusaha itu masuk surga itu karena sedekahnya. Mungkin kalau penghafal Al-Quran masuk surga karena hafalannya. Nah, ketika para pemuka agama, para tokoh ulama, dia masuk surga karena dakwahnya. Nah, saya ingin ketika sisa hidup saya ini, saya ingin melakukan sesuatu kebaikan dengan cara misalnya contoh gini, saya punya uang 1 miliar, kemudian saya membantu 1.000 orang, dengan uang 1 miliar ini saya bagi nih, ini uang hanya untuk 1.000 orang, saat itu selesai, untuk 1 minggu dibagikan 1.000 orang selesai. Tapi ketika saya memiliki jabatan publik, yaitu menjadi wakil rakyat, menjadi anggota parlemen, maka selama 5 tahun, lebih dari 1.000 orang yang bisa saya bantu. Seperti itu. Dan itu sesuai dengan konsep agama juga, semakin banyak bermanfaat buat orang banyak, artinya itulah manusia yang paling paling bermanfaat. Paling baik ya. Baik ya, betul. Kira-kira begitu ya mungkin ya. Nah, kalau kita lihat Bang Jupiter, tentu ini ketika menjadi pengusaha kan sukses sehingga salah satu tolak ukur suksesnya pengusaha kan ketika biasanya lihat aset. Dan itu Bang Jupiter kan termasuk anggota dewan yang rajin melaporkan perkembangan harta kekayaannya. Berdasarkan data itu kan kalau nggak salah sampai 32 miliar, mungkin salah satu anggota DPRD terkaya di DKI kira-kira gitu ya. Nah, selama menjadi anggota dewan ada perubahan nilai aset nggak nih? Iya, memang harus saya akui secara jujur setelah jadi anggota dewan itu malah stagnan. Oh gitu? Iya, walaupun saya sampai hari ini masih menjadi komisaris di BPR Bank Dana Niaga, jadi komisaris, kemudian saya juga digaji di sana, dan memang waktunya saya lebih banyak ngurusin masyarakat daripada ngurusin pengembangan usaha.
Dan pengembangan usaha ini saya serahkan kepada profesional yang mengurus. Kemudian juga dalam kenapa stagnan? Jadi banyak pengeluaran-pengeluaran tak terduga ketika kami semakin banyak turun ke masyarakat. Kadang-kadang permintaan buat membantu di masyarakat juga semakin banyak gitu. Jadi permintaannya itu macam-macam. Misalnya renovasi pos RW. Ada juga misalnya ketika saya turun kemudian lagi silaturahmi ketemu masyarakat tanpa disengaja gitu ya, disengaja ada warga yang sedang sakit. Jadi saya suka gitu loh. Suka mampir ke rumah nengokin warga tersebut. Entah itu ada yang sakit stroke, ada yang sakit yang nggak bisa jalan. Nah, jadi secara spontan saya memberikan bantuan lah berupa uang misalnya. Saya kasih uang. Setelah itu ya bahkan sering sekali ketika kita turun ke wilayah RW manapun pasti banyak yang sakit gitu lah. Sakit ya. Jadi banyak yang sakit, jadi ya saya sering bantu mereka jadi ya gitu. Iya, iya. Kalau beberapa anggota dewan lainnya kan biasanya kecenderungannya di laporan harta kekayaannya kan dia cenderungnya bertambah. Bang Jupiter stagnan gitu. Apakah itu menjadi kapok gitu, menjadi anggota dewan atau enggak? Ya, saya bersyukur bahwa apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian saya juga menyampaikan kepada keluarga, termasuk istri saya, yang penting selama ini mereka sudah merasa cukup, maka ketika saya berkiprah untuk ngurusin orang luar, yang penting urusan di dalam ini udah beres dulu. Udah aman gitu. ya? Udah aman, baru urusin yang di pihak luar gitu. Iya, iya, iya. Nah, Bang Jupiter, ini kan mau nggak mau karena sekarang apalagi Bang Jupiter salah satu wakil ketua di Nasdem dan sekarang menjadi salah satu caleg. Kira-kira apa strateginya untuk kembali dipilih? Ya, memang dalam hal ini ya, saya kira masyarakat sudah sangat cerdas. Jadi kita melewati pemilu ini sejak era reformasi, sejak tahun 98 itu sudah hampir 6 kali ya. 6 kali kita melewati masa pasca reformasi. Nah, saya melihat bahwa masyarakat ini semakin hari semakin cerdas pemilihnya. Dan sejak awal saya dilantik, saya selalu berkomitmen untuk turun ke bawah, untuk membantu masyarakat. Kita harus memiliki rekam jejak. Kita harus memiliki kerja nyata, memiliki rekam jejak apa yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Bahkan dari 106 anggota DPRD, yang membuat laporan kegiatan itu cuma saya. Oke. Jadi setiap bulan itu saya membuat laporan kegiatan, saya ngapain aja di situ, saya selalu tulis. Oke. Dan itu dicetak, dibikin tabloid. Itu bentuk pertanggungjawaban kepada publik juga ya? Ya, Apa ini saja yang sebagai dilakukan? bentuk pertanggungjawaban saya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena saya meyakini jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, dalam setiap bulan itu, karena dulu saya berpikir begini, siapapun di antara kita, masyarakat awam pun pasti akan berpikir, ini wakil rakyat. Jangan hanya sebagai rutinitas 5 tahun sekali, mereka datang ke TPS, mereka memilih wakilnya. Tapi ketika suara yang diberikan memilih wakil rakyat, tapi dia tidak tahu wakil rakyat ini apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat untuk di wilayah dapilnya ketika dia dipercayakan, diberikan suara oleh masyarakat di dapilnya. Nah, jadi di samping itu untuk mempermudah, ketika masyarakat ketemu dengan saya, pasti akan bertanya-tanya, apa yang sudah saya lakukan ketika saya menjabat selama 5 tahun di era tahun 2019 hingga 2024. Jadi sejak awal saya dilantik, saya melakukan kegiatan apapun, selalu saya masukkan di dalam laporan kegiatan tersebut.
Jadi daripada saya jualan kecap, mendingan nih saya kasih ke warga, biar warga yang membaca. Baca ya. Ini yang sudah pernah saya lakukan setiap bulan. Makanya setiap bulan itu anggaran ya, secara pribadi saja, secara pribadi. Bahkan dari gaji itu nggak pernah saya ambil. Gaji Di DPRD. Oke. Jadi saya kembalikan lagi dalam bentuk ya kegiatan-kegiatan ini untuk di dapil. Misalnya contoh, saya baru menjabat, saya beli ambulan, pakai uang itu. Ternyata COVID, banyak masyarakat yang butuh ambulan ke rumah sakit, baik itu ke rumah sakit, kemudian ada yang meninggal. Saya beli lagi ambulan, 2 unit. Jadi ada 2. Nah setelah itu, kegiatan-kegiatan apa? Menggunakan uang itu. Ada yang misalnya buat beli kursi roda. Katakanlah di dinas sosial kosong, kita beli pakai uang pribadi. Kemudian renovasi pos RW, menggunakan APBD nggak bisa. Sementara pos RW ini saya nilai, saya anggap fungsinya ini untuk masyarakat, untuk warga. Untuk tempat kumpul mereka ya. Untuk rapat Rapat. tentang kewilayahan, tempat berkumpul dengan PKK, Dasawisma. Kemudian juga di situ ada giat posyandu. Nah, jadi banyak sekali pos-pos RW yang saya temuin yang sudah ambruk. Kemudian juga memasuki musim hujan, tempatnya bocor segala macam dan sudah tidak representatif. Saya sumbang beli marmer 30 juta. Belum lagi beli semen. Kita bantu gitu loh. Ya. Banyak hal yang saya bantu, termasuk untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya acara-acara di wilayah mereka gitu. Nah, mungkin terakhir nih, Bang Jupiter, kalau Bang Jupiter menyampaikan kepada masyarakat, pilih saya supaya apa, kira-kira begitu? Dengan kalimat yang singkat tapi langsung nih, kalau saya milih Bang Jupiter, maka saya akan, warga Jakarta akan seperti ini, kira-kira. Iya. Jadi, saya tuh Mas Pro ya, saya ingin katakan sejujurnya bahwa selama ini, ya, apalagi sekarang semua tahu bahwa sudah memasuki masa pemilu. Ketika saya turun, saya selalu menyampaikan kepada warga, saya datang ke sini bukan untuk mencari suara. Sekali lagi saya katakan, saya datang ke sini bukan untuk mencari suara, namun kedatangan saya ke sini, saya hanya ingin memberikan dampak, memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berarti ketika sisa masa jabatan saya. Ada sesuatu yang saya tinggalkan, memiliki dampak untuk banyak orang, untuk warga di sini. Contohnya, saya lagi fokus bantuin mereka bikin sertifikat. Saya sampaikan, kalau saya ngasih uang 50.000, ngasih sembako, mungkin dalam 1 minggu sudah habis. Tapi itu tidak terkenang di hati mereka. Tapi saya ingin ada sesuatu yang saya berikan, itu sebuah kenangan yang sangat berarti buat mereka gitu. Seperti itu. Ya, termasuk misalnya tadi pemberian sertifikat itu ya, bisa Pemberian jadi udah bertahun-tahun sertifikat. rumah nggak ada sertifikatnya. Betul. Kira-kira Kemudian gitu. ada yang sakit masuk rumah sakit, Ya, belum ya, dapat ya. kamar, kita urusin. Baik pelayanan pendidikan, infrastruktur, bahkan ada yang lebih sulit lagi, yaitu fasos-fasum. Nah, ini untuk kalangan menengah ke atas nih. Mereka tinggal di komplek Grand Garden. Mereka beli dari pengembang, ternyata selama 20 tahun lebih, selama 23 tahun, mereka itu tidak pernah merasakan hadirnya pemerintah. Karena selama ini pemerintah menganggap fasos-fasum ini belum diserahkan. Jadi contoh nih, warga bayar PBB setiap tahun, rumah mereka. Mereka menginginkan dong, kalau jalan rusak itu diperbaiki. Kemudian kenapa di situ sering banjir? Karena saluran di belakang itu ada kali besar, itu tidak dibangun turap.
Kemudian juga misalnya ada lampu taman, lampu jalan, itu tidak ada pemasangan dari pemerintah. Nah, ini menjadi persoalan karena pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas itu karena fasum-fasumnya belum diserahkan. Belum diserahkan ya, jadi masih milik pengembang ya. Masih milik pengembang. Dan akhirnya peran saya sebagai wakil rakyat, saya turun ke sana, saya reses, saya undang wali kota hadir untuk menghimpun, menyerap aspirasi, baik itu termasuk pengaduan dari warga, masyarakat di sana, kita tindak lanjuti. Saya mendesak agar pengembang segera dipanggil. Persoalannya di mana fasum-fasum ini belum diserahkan. Seperti itu. Bang Jupiter, terakhir mungkin ya, karena Partai Nasdem kan salah satu partai yang mengusung Pak Anies untuk menjadi calon presiden di 2024. Pak Anies adalah gubernur DKI sebelum diusung menjadi bakal capres. Ya. Ada kira-kira apa kontribusi Pak Anies terhadap Partai Nasdem, terutama terhadap Bang Jupiter? Apakah nanti akan bisa meningkatkan elektabilitasnya Partai Nasdem dan Bang Jupiter atau apa? Saya kira gini, terkait elektabilitas itu untuk caleg, memang presiden itu memiliki dampak, tapi tidak tinggi, tidak besar dampaknya. Dampak yang besar itu ketika kita memiliki rekam jejak, memiliki yang sudah kita lakukan, kita sudah berbuat kepada masyarakat, sudah ada kerja nyata, itu yang memberikan dampak yang besar. Jadi menurut saya kalau untuk efek dari calon presiden, menurut saya dampaknya tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Jupiter. Demikian Sobat Warta Kota, program Jakarta Memilih kita hari ini. Kami sudah menyajikan dan pemirsa sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Jupiter. Beliau selalu menekankan, lihat track recordnya. Kami telah menyajikan, Anda yang menentukan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.